Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian, santri, teh santri, bahasan kita masih sekitar tentang hal-hal yang membuat kita bodoh dalam tanda petik. Bodoh itu adalah, punten sekali lagi, bodohnya dalam tanda petik. Sebagai pelajar, terkadang kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tetapi ternyata ilmu yang kita cari itu tidak mampir di otak. Kan ilmunya tidak mampir di otak, hanya tibang belajar we hungkul, ngarti henteu. Kita menghafal banyak, tetapi hafalan kita tidak ada yang tersimpan sedikit. Ada penyebab. Ta'lim Muta'lim mengatakan penyebabnya itu yang pertama itu adalah bulgom. Apa bulgom itu? Dahak. Maka barang siapa yang banyak dahaknya, maka menurut Syekh Musannif itu bisa mengakibatkan susahnya ketika kita menghafal, ketika kita belajar. Dan yang menyebabkan kita banyak bulgom itu adalah banyak minum. Yang menyebabkan banyak minum itu adalah gara-gara banyak makan. Karena manusiawi geus seubeuh mah biasana haus. Paham ya? Nah, maka trik selanjutnya musannif mengatakan wa tariqut taqlilul akli, jalan menyedikitkan makan. Pertama, at-ta'amul fi manafi qillatil akli. Kita harus banyak berpikir tentang bagaimana orang kalau makannya sedikit. Coba, kira-kira lamun urang dahar saeutik, manfaatna naon? Aya teu kasus ketika kita berbuka puasa, makanan loba teuing nu asup kana beuteung terus ngagoler. Naon kasebutna teh? Bahasa Jerman mah kamerkaan. Sehingga beuteung urang teh kudu disapukeun gitu. Aya nu pernah disapukeun? Eta teh loba teuing dahar. Karena nafsu kita berjalan. Waduh, iya. Hal-hal nu menarik ketika kita berpuasa dan ketika kita berbuka, ternyata hal-hal yang menarik itu ada gorengan, rujak, kolak, nasi, sangu. Wah, nasi jeung sangu eta keneh ngahiji didinya. Buras, aya gorengan, bala-bala, bubur, aya jeruk paneri. Makanlah kita semuanya, imbasnya kekenyangan. Eta teh disebutna taksirul akli. Maka salah satu cara untuk menghilangkan dahak itu adalah sedikit makan. Dan tata cara trik untuk menyedikitkan makanan itu adalah, ingat, ketika kita makan sedikit maka manfaatnya itu akan banyak. Manfaat pertama as-sihat. Jelema nu daharna saeutik mah sehat. Sehat ngan lapar keneh meureun. Nah, nu kadua wal ifah. Ipah itu adalah kita terpelihara dari hal-hal yang haram. Artinya, kalau toh itu adalah campur dengan haram dan kita makan sedikit, oke lah haram, tapi kan haramnya sedikit. Ya. Haramna loba apa sedikit? Keur mah haram, ngadaharna loba, maka kumpullah haram. Ketika barang haram kita makan, terus eta barang haram nu didahar, Allah berkata ibadah urang moal diterima selama 40. Ya. Eta 40 teh teu dibahas 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun. Aya barang haram anu asup kana beuteung urang. Barang haram teh sarimih dina lomari batur, centak, itu haram. Sarimih anu geus meunang nyeduh aya dina mangkok urang, terus urang di mangkok baturnya, urang teh tanpa seizin dia kita sikat, set, satu kali halal meureun.
bahasana teh halalna make meureun. Pastinya ada barang haram. Haramnya apakah haram secara dzatiyah atau haram secara amaliyah? Maka itu punten. Haram dzati itu adalah Allah telah nyebutkeun bahwa nu kitu mah haram. Lahmul hinjir haramnya. Terus nanti kalbun haram. Terus binatang yang memakan daging itu haram. Binatang yang berkuku ganda, kan biasanya binatang gini satu iya kade. Nah, ieu mah anu dua nih, ka hareup dua ka tukang dua. Terus binatang yang hidup di dua alam itu haram. Binatang bertaring itu haram. Nah, eta mah haram secara zatiyah, nah barang itu adalah haram. Nu kadua, haram itu adalah haram dalam tata caranya. Kalapa halal apa haram? Tapi menang maling. Sarimi halal apa haram? Tapi menang nilep na lembari batur. Nah, haram yang seperti itu asup kana beuteung, maka Allah moal narima ibadahna selama 40. Mudah-mudahan we 40 detik. Soalnya loba barang dahar nukakan kurangnya barang haram. Takutnya kita itu adalah 40 tahun atau 40 bulan atau 40 minggu. 40 jam masih mending lah. 40 jam itu sekitar 2 hari ya. 40 menit lumayan, 40 menit mah sababak main bola. Nah, itunya. Jadi makan sedikit ifah karaksa tina hal-hal anu haram. Terus wal isar. Apa isar teh? Aya geuning wa yusiruna ala anfusihim walau kana fihim khososok. Sahabat Nabi itu selalu mendahulukan orang lain. Jadi isar teh mendahulukan orang lain. Dia selalu mendahulukan orang lain padahal dia sangat membutuhkan. Kane, dia mendahulukan orang lain padahal dia sangat membutuhkan. Dalam sebuah perang, aya jelema opat optilu. Aya 3 jelema, tiluan tos perang repot luar biasa. Dia membutuhkan air. Datang sahabat membawa air. Dia datang terhadap orang itu, dia berikan air. Apa katanya? Ketika orang itu diberikan air, sahabat itu, maka dia bilang, "Jangan saya dulu. Sahabat saya yang di sebelah sana dia lebih membutuhkan air itu." Maka sahabat membawa air itu ke orang yang tadi, orang yang kedua. Orang yang kedua mengatakan, "Jangan ke saya dulu. Ada sahabat saya yang lebih membutuhkan." Maka air itu dia tidak minum, diberikan ke sahabat yang lain. Dan orang yang ketiga pun mengatakan, "Jangan saya dulu, kembalikan kepada sahabat saya yang pertama." Balik deh karena pertama ternyata meninggal dunia. Banding ku haus hayang minum tetapi dia menyerahkan terhadap orang lain. Itu makana wayu siruna ala anfusihim walau kana fihim khososah. Dia selalu mendahulukan orang lain padahal dia sangat membutuhkan. Mun urang mah kieu dak. Urang teh jam 10 nungguan bus. Datang jam 1 siang. Repot teh. Da hayang diuk. Diuk weh urang teh tidinya di setengah perjalanan aya awewe naik. Heg reuneuh. Wanita hamil atau wanita tua atau wanita cantik. Sementara kita duduk, wanita hamil atau wanita tua atau wanita cantik itu berdiri di depan kita. Kira-kira orang rek kumaha? Apakah kita akan berdiri menyerahkan tempat duduk kita dibikin kanu hamil atau kan ini atau ka wanita cantik? Apakah kita akan tetap duduk di situ? 3 jam kita menunggu bis agar bisa duduk untuk perjalanan jauh. Ayo hari kumaha? Api-api sare, jis, oke. Goblok kamu. Jawabannya luar biasa. Pura-pura tidur. Keren. Aduh, bener. Tapi kahardi, jis. Hati nurani Anda akan melakukan apa? Apakah kita akan berdiri dan menyerahkan tempat duduk itu ke wanita tua? Kumaha kira-kira? Nah, ketika kita berdiri, serahkan tempat duduk kita terhadap orang lain, padahal kita sangat membutuhkan, kita perlu tidur, kita perlu istirahat untuk perjalanan jauh. Maka itu yang disebut dengan isar. Keur santri eta berjalan. Kan santri itu banyak makan dina daunnya. Atau dina piring, na balaserangnya, satu balaserang ku geunepan gini. Nah, urang teh dahar saeutik dak, padahal kita teh lapar. Oke, aku makan sedikit saja. Biar yang lain makannya banyak. Nu kadua mikirna sarua.
oke, aku makan sedikit saja biar yang lain makannya banyak. Nu katilu ternyata berpikiran sama. Tungtungna sanggunya esa jadi parang ucing. Kan gitunya. Nah, gitunya. Ketika kita menyedikitkan makan, di situ ada isar, ada mendahulukan orang lain. Enggak apa-apa saya makan sedikit, biar saudara saya makannya banyak. Nah, itu hal yang harus diterapkan ketika kita berniat untuk makan sedikit. Maka ti ayeuna kapayun silahkan mari kita sama-sama niat ngajam isukan mah dahar rek saeutik. Siap tuh? Kahiji supaya sehat. Kedua supaya ifah. Ya, karaksa atau terpelihara dari hal haram. Yang ketiga supaya isar, bisa mendahulukan orang lain. Anu kaopat supaya orang lapar. Lapar-lapar keneh dahar saeutik. Tah eta teh trik-trik atau kiat-kiat ulama menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Gampangnya pemikiran tentang belajar, menghafal dan lain sebagainya. Oke. Nah, makanya ada sebuah syair mengatakan fa'arun summa'arun saqaul mar'i min ajli ta'am. Celakalah. Maka terus dia celaka. Dan pada kesimpulannya saqaul mar'i, celakanya orang itu adalah min ajli ta'am, karena rata-rata makanan yang dia makan. Aya nu penyakit lambung masih berani makan bakso pedas, seblak mantap, petis kan cilaka nanti kudu cilaka ku makanan. Setiap penyakit yang ada pada diri kita itu rata-rata berasal dari dari makanan. Ya. Makanan, lambung makanan, asam urat tina makanan, nyeri beuteung tina makanan, mencret tina makanan. Paru-paru tina makanan lain. Tina haseup. Haseup naon? Oh, salah. Merokok mah penyakitnya paru-paru. Tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Maka perbanyak merokok saudara. Ya tuh. Nah, oke lah. Oh, ulah ka ngarokok. Santai we. Oke, ngarokokna beres ngaji. Ya, Jis ngarokok teh, Jis. Ngarokok. Jis ngarokok teh. Jujur. Sok. Atuh beki kanal kacamata. Ngembun. Dia selama pek minum cai panasnya, sok jadi tekat tinggalin yuk. Kan ngembun ka ditu. Oke, saudara, lanjutnya. Saqaul mar'i min ajli ta'am. Ingatkeun we eta. Maka celakanya seseorang, repotnya seseorang itu adalah tergantung dari makanan yang dia konsumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala salasatun yubghiduhullah ta'ala min ghairi jarab. Rasul itu mengatakan ada 3 hal Allah benci dengan 3 hal itu, tetapi 3 hal itu tidak dosa. Kan deh? 3 hal yang Allah benci, tetapi 3 hal itu bukan. Allah benci dengan 3 hal itu, tetapi 3 hal itu bukan sebuah dosa. Yang pertama, al-akul. Akul itu adalah orang yang banyak makan. Dak cek urang teh sangu urang, cai urang, buah nu urang. Ku urang di dahar saloba-loba, masalahnya apa? Menang tuh gitu. Menang. Dosa teh. Hanteu, tapi Nabi enggak suka. Henteu dosa. Ya, Nabi teu suka yubgidu. Anu kadua wal bakhil. Bakhil teh naon? Koret, pelit. Harta itu saya yang bawa, saya yang cari. Uang 1 miliar ini itu hasil jerih payah saya. Saya bayarkan zakatnya, tetapi mohon maaf saya tidak bisa berbagi untuk yang lainnya. Hese ngalana. Sah teh gitu. Sah teh. Sah, dosa teh. Henteu dosa ngan Kangjeng Rasul Allah
tersepun bendueun. Da percuma ada kurang teu dosa ge ari Allah tersepun mah. Ari Allah bendueunnya, maka hilangkan makan banyak, maka jauhi sifat bakhil, dan yang ketiga adalah wal mutakabbir. Hal yang tidak merupakan sebuah dosa tetapi Allah dan Rasulnya tidak suka, Allah benci dengan hal itu adalah takabur. Takabur teh naon teh? Merasa besar atau sombong. Nah, kila ada sebuah kil itu adalah ucapan, tetapi yang mengucapkannya itu naon disebutna teh cek urang mah ecek katanya gitu ya. Katanya albitnatu tudhibul fatonah. Perut yang besar itu menghilangkan kecerdasan. Iya. Di sekolah nu pinter nu montok apa nu begang? Aya nu montok teh belah lalaki. Belah istri aya nu montok teh. Makannya banyak ya. Yuk banyak makan ya. Banyak makan ilmu. Siap? Ya, banyak makan ilmu, banyak makan nasi, banyak makan daging. Mudah-mudahan secepatnya Anda dimakan daging. Amin. Dihakan anjing laik mana? Lajeng wal bakhil wal mutakabbir wat ta'amul fi madorin kasirul akli wa hiya al amrod wa qilatut tabi. Jadi perut yang besar al bitnah tudhibu al fatanah. Jalus nyarioskeun dihikayatkeun annahu qol ar-ruman naf'un kullu. Delima itu manfaat semuanya, wasamak dororun kullu. Samak tenon ikan itu madarat kalau dimakan semuanya. Kuluna dahar. Asangna dahar, cucukna doror kullu, ya madarat. Wa qalilus sama khairun min kasratir ruman. Sedikit ikan itu lebih baik daripada banyak makan delima. Coba hapunten Mang Santri teh santri ketika makan banyak nasi banyak ikan. Hah? Loba sangu loba lauk. Oh, loba lauk jagoan. Hari sangu nama sapiringnya, hari lauk nama sakeureut geuning nanti peda dibagi opat. Set hari sanguna nya. Kumaha lamun dibalikeun? Pedana opat nu asin teh nya, sanguna sahuapeun. Biasa gitu. Oke. Wa qalilus sama khairun min kasrati ruman. Sedikit ikan itu lebih baik daripada banyak delima. Wa fihi itlafun lil mal. Nah, sebabnya karena itu rusaklah harta kita. Loba teh ngadahar nu kitu mahal pan teh. Wal aqlu fawqa sab'i dararun mahdun. Makan lebih daripada kenyang itu madarat. Ya kan, makan lebih daripada kenyang itu madarat. Tadi teh nangkarak disapukeun kamerkaan. Ya, sabun dororun mahdun wa yastahiqu bihi al-iqab bidaril akhirat. Orang yang banyak makan sehingga saking banyaknya makan kecapean, ngagoler, meninggalkan sholat isya, tarawih, bahkan subuh, maka itu nanti fil akhirat akan mendapatkan iqab. Wal akul bagidun fil qulub. Orang yang banyak makan, ada banyak orang juga yang tidak senang. Kartu dah. Loba dahar bakal loba batur nu kurang senang. Hari ini kita makan sabaskom kuopatan ngan aya hiji jelema anu daharna loba. Kinten-kinten anu opatan resepeun apa bendueun. Wah gor bingung urang dahar ieu jeung nu gemul. Nah aku teh gemul nya. Wa tariqu taklilil akli ayyakula al-atimah adasimahnya. Cara ketika kita makan agar tidak banyak, pertama al-yakula al-atimah adasimah, makanlah makanan yang berlemak. Kadang-kadang aya awewe mah lamun geus ngadahar baso teu butuh deui kana sanggunya. Nya teh. Nah, itu makan yang berlemak adasimah. Terus
Wa yuqaddimu fil aklil altob, dahulukan makanan-makanan yang lembut. Naon makanan lembut? Bubur. Tukang bubur naon gawena? Halusinasi, bener. Bener gak? Tukang bubur gawena naon? Halusinasi, ngahaluskeun sangu gitu. Oke, lanjut. Makanlah makanan-makanan yang lembut. Wal asha. Nanti makan asha teh. Asha itu adalah makanlah makanan-makanan yang paling kamu inginkan. Jadi lamun dina meja teh dak aya makanan-makanan karesep urang kabeh. Ngan aya hiji nupang dipikaresepna. Ulin ka babaturan. Babaturan teh nyuguhan duren, nyuguhan nangka, buah-buahna teh nyuguhan mangga, nyuguhan salak dan lain sebagainya. Kira-kira urang arek kumaha? Makana ulama mah nyebutkeun makanlah yang kamu paling inginkan. Jadi ulah disimpen paneuri dak. Anu dipikah hayang sok disimpen paneuri. Coba saya tanya, kenapa bakso yang besar itu dimakan terakhir? Ya, lamun urang bakso ya. Bakso badagna pasok di dalam paneurinya. Eta teh gara-gara naon? Asha itu sebetulna. Urang teh panghayangna adalah bakso gede, engke we di dangna paneuri. Beak bakso leutik urang kaburu wareg. Loba kasus ya. Bakso badagna teh teu kadahar, kur kadahar sabeula. Naon sababna? Kita mendahulukan bakso-bakso yang kecil, Saudara. Eta teh belum sampai dak tapi ka ayeuna teh can aya jawabanana teh kunaon eta teh bakso badag sok di dalam paneuri. Maka cek ulama mah asha yang paling kita inginkan itu makan dahulu. Siapnya isukan mah dahar bakso teh nu gedena heula nya. Siap teu? Tang bakso teh nu gedena heula. Kasusna bisa kitu. Bakso leutikna beak, barang dat rek dahar bakso gede datang babaturan. Weis bakso aya keneh ieu. Ih, paneta teh nu dipikah hayang. Durenkah yang kita inginkan maka dahulukan duren. Ayamkah yang kita inginkan maka dahulukan ayam. Ulah sampai makanan kita masukkan semuanya. Maka asha yang paling kita inginkan itu dahulukan. Wala yaqulu ma'al ji'an. Ya, dahar ulah ketika naon teh lapar. Nah, ieu mah lewat heula ya. Saya kurang paham ini. Wala yaqulu ma'al ji'an tapi kadina illa idza kana lahu gurudun sahihun. Kecuali ketika kita makan banyak itu ya. Nah, kurang dahar loba ya. Ya, aya niat anu soheh fi kasrotil akli. Urang banyak makan itu tapi aya niat. Naon niatna? Bi ayyata qawiya bihi ala syam, supaya urang kuat ketika berpuasa. Makana sunat urang sahur supaya lonjeng. Supaya kuat ketika kita akan berpuasa. Terus supaya kuat was salat ketika salat, terus wal a'malis syaqah supaya kita kuat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang merepotkan. Sekolah hari ini sampai jam 4 sore. Maka pagi-pagi kalian makan banyak, maka dinya falahu dzalik, boleh dianjurkan makan banyak ketika kita akan melaksanakan hal-hal yang kira-kira itu adalah hal-hal berat atau pekerjaan-pekerjaan berat. Padahal secara asal ulah dahar nepi ka wareg. Tetapi lamun pek aya niatan-niatan nu sae supaya kuat berpuasa, supaya kuat salat, supaya kuat melaksanakan hal-hal yang lain yang memerlukan kekuatan, maka makan banyak itu dianjurkan. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tarbiyatihi wallahu a'lam. Bin fa'na bima kana rabbi alimna bima rabbi fakina wa fakihahlana wa qarabati lana bidinina tawasalna bitalumin tawasalna
sholli